We have no more time. The children are waiting for you to act. To turn this tragedy into a triumph. There is no planet blah, 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 blah. Perubahan iklim ini berakibat negatif ya, khususnya yang dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Ketika terjadi perubahan iklim yang kemudian mengubah fenomena alam yang terjadi gitu ya, kemudian terjadi bencana alam dan sebagainya, mereka yang paling akan cepat terdampak gitu. Halo Sobat Fitra, perkenalkan nama saya Gurnadi. Di sini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi santai tentang isu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat kita rasa dampaknya. Hal ini seperti contoh panas bumi yang semakin terasa, kelangkaan air di sejumlah pulau-pulau Jawa, dan juga kondisi seperti banjir, longsor. Nah, belum lagi masalah sampah dan juga kerusakan lingkungan lainnya nampaknya juga perlu direspon oleh pemerintah. Nah, di sini saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Di sini ada Ibu Fitri Nur Fatriani dari Koordinator Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Konservasi Sumber Daya Air. Dan juga ada Ibu Sri Lestari dari Peneliti Sosial Ekonomi Lingkungan dan Kehutanan Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi dari BRIN. Nah, pertama-tama nih yang saya mau tanya ke Bu Fitri, apa saja program-program pemerintah untuk isu mitigasi perubahan iklim? Ya. Oke, terima kasih Mas Gun. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Gun ya, bahwa perubahan iklim ini berakibat negatif ya, khususnya yang dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Yang sudah kita sadari, rasakan seperti perubahan anomali iklim ya, ada El Nino, La Nina, kemudian juga penurunan produktivitas pertanian, adanya peningkatan tinggi muka air laut, bencana alam dan sebagainya. Nah, karena dampak negatif inilah yang menjadikan isu ketahanan perubahan iklim ini menjadi menjadi prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024. Jadi isu ketahanan iklim ini menjadi prioritas nasional ke-6, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Nah, di sini lalu diturunkan menjadi program prioritas, yaitu menjadi program perencanaan pembangunan rendah karbon. Tentunya dari RPJMN ini diturunkan lagi menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah, lalu nanti di daerah menjadi rencana kerja pembangunan ya. Nah, beberapa program pemerintah, mungkin saya akan membawanya dari sisi policy-nya dulu ya, kebijakannya dulu. Jadi pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement ya, di mana kita tahu bahwa di dalam Paris Agreement itu terdapat kesepakatan di antara dunia global untuk menahan kenaikan suhu rata-rata dunia itu 2 derajat Celcius, kemudian secara berangsur-angsur berupaya untuk menahan sampai 1,5 derajat Celcius. Nah, tentu saja itu bukan upaya yang mudah ya. Nah, untuk itu berbagai negara di dunia ini harus menyatakan komitmen untuk penurunan perubahan iklimnya ini dalam suatu bentuk komitmen, yaitu yang kita kenal dengan NDC ya. Targetnya itu di NDC, National Determined Contribution. Nah, mungkin ini yang terupdate nih Mas. Jadi bulan September 2022 kemarin, pemerintah Indonesia sudah mensubmit Enhanced NDC. Jadi sudah meningkatkan target ambisi penurunan emisi. Kalau sebelumnya di NDC yang sebelumnya yang sudah yang lalu itu targetnya itu kan di tahun 2030 kita akan mengurangi emisi sebesar 29% dengan sumber daya sendiri. Nah, di Enhanced NDC ini sudah lebih ambisius targetnya. Sudah lebih tinggi lagi, yaitu targetnya menjadi sebesar 31,89% dari baseline ya. Kemudian itu dengan sumber daya sendiri atau
unconditionally. Sementara kalau menggunakan sumber daya dari luar, bantuan dari internasional, itu kita targetnya dari 41% sebelumnya meningkat menjadi 43,2%. Itu kalau kita menggunakan bantuan sumber daya internasional. Nah, dari situ NDC ini berisi komitmen pemerintah, komitmen nasional untuk penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Paris Agreement tadi. Mungkin sampai situ dulu arah kita, bahwa memang pemerintah sudah berkomitmen lah untuk mengurangi penurunan emisi dengan meningkatkan target penurunan emisi di tahun 2030. Oke. Berarti memang secara kebijakan gitu, policy sudah ada ya Bu ya. Cuman memang di riset Fitra sebelumnya kan juga ditemukan bahwasannya baik itu di level pemerintah pusat ataupun di daerah seringkali ada kendala soal pendanaan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kan waktu itu Fitra dan juga teman-teman koalisi untuk pendanaan lingkungan hidup memberikan sebuah solusi gitu atau salah satu tawaran berupa skema EFT gitu ya. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu, kira-kira apa sih itu EFT dan juga kira-kira perannya seperti apa gitu? Mungkin saya uraikan dulu. EFT itu Ecological Fiscal Transfer, atau kita bahasa Indonesia kan transfer fiskal berbasis ekologi. Jadi sebetulnya EFT atau transfer fiskal berbasis ekologi ini adalah penguatan atau dari transfer fiskal antar pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah, dengan menambahkan indikator ekologi, ya, menambahkan indikator ekologi dalam formulasi yang disepakati. Jadi gini, saya mungkin ingin berangkat dari apa sih transfer fiskal antar pemerintah tersebut. Jadi di level nasional kita kenal ada transfer keuangan ke daerah dan dana desa atau TKDD, atau sekarang namanya TKD, transfer keuangan ke daerah. Nah, ini adalah flow transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan untuk fiscal balance, ya, untuk keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu di situ skemanya ada melalui dana perimbangan. Dana perimbangan itu ada dana alokasi umum, dana bagi hasil, lalu ada dana alokasi khusus, lalu ada lagi skema lainnya seperti dana insentif daerah, dana desa, dan dana otsus ya. Nah, itu skema-skema transfer fiskal tadi. Nah, sementara di level daerah subregional kita kenal ada transfer keuangan juga dari pemerintah provinsi, misalkan ke pemerintah kabupaten, ya, lalu kalau atau kota, lalu dari transfer anggaran dari pemerintah kabupaten ke desa, pemerintah desa. Nah, skema-skema inilah yang bisa diintervensi untuk mewujudkan atau mengimplementasikan transfer fiskal berbasis ekologi. Jadi kalau secara konvensional transfer fiskal itu berjalan tidak menggunakan indikator ekologi, tapi dengan transfer fiskal berbasis ekologi ini kita gunakan indikator-indikator ekologi dalam pengalokasian atau dalam pentransferan ke antar pemerintah ini. Saya nyebrang gitu ya ke Bu Sri Lestari gitu atau Bu Lis. Kira-kira kalau dampak dari perubahan iklim itu sendiri, khususnya ke perempuan itu atau kelompok rentan itu seperti apa Bu gitu? Perempuan terutama dan kelompok rentan, mereka itu paling dekat gitu ya, paling dekat dan paling terdampak. Kenapa seperti itu gitu? Tentu kita bertanya-tanya ya, kenapa sih perempuan toh laki-laki juga sama gitu ya? Kita semua sama-sama terdampak oleh adanya perubahan iklim itu gitu. Ya, perempuan dan kelompok rentan itu pada dasarnya mereka lebih banyak berkecimpung di dunia informal gitu. Di dunia informal yang artinya adalah pertanian, lingkungan dan sebagainya. Pesisir-pesisir kan iya, betul sekali. Jadi ketika terjadi perubahan iklim yang kemudian mengubah fenomena alam yang terjadi gitu ya, kemudian terjadi bencana alam dan sebagainya, mereka yang paling akan cepat terdampak gitu. Nah, sementara kemampuan mereka untuk mengakses banyak hal untuk bisa bertahan itu paling minim gitu.
Kita tahu ya bahwa kenapa sih perempuan itu lebih sedikit aksesnya terhadap informasi, kemudian kelompok rentan ini paling sedikit aksesnya terhadap sumber daya seperti itu, sehingga terjadi ketika terjadi kerusakan, kemudian iklim yang ekstrim gitu, mereka itu punya modal yang sangat minimal untuk bisa bertahan seperti itu, sehingga ya akhirnya mereka paling terdampak, kemudian mereka paling minim untuk bisa bertahan seperti itu. Dampak dari perubahan iklim itu sendiri bisa memperkuat ketimpangan gender juga ya Bu ya? Sebenarnya tergantung bagaimana stakeholder terkait dalam menyikapi hal itu, Mas Gun. Jadi gini, ketika terjadi perubahan iklim kemudian yang sangat berdampak ke kaum perempuan dan kaum marginal gitu ya, mereka yang rentan, itu ketika tidak ada campur tangan stakeholder terkait untuk bisa membentengi mereka gitu, membantu mereka untuk bisa bertahan, nah itu akan langsung berdampak tuh. Jadi mereka akan semakin miskin, akan semakin semakin tidak sejahtera seperti itu. Disitulah kemudian peran para pihak yang kemudian bisa membantu mereka untuk bisa bertahan, untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, itu sangat diperlukan di situ. Nah, kalau kembali lagi ke Bu Fitri, tadi kan ngomong tentang skema IFT. Nah, secara teoritik Bu, bagaimana sih IFT ini berkontribusi dalam mendorong komitmen daerah melakukan perbaikan lingkungan gitu ya? Ya, oke. Jadi seperti sebelumnya saya sudah sampaikan Mas, bahwa dengan penggunaan indikator-indikator ekologi tadi, diharapkan daerah penerima transfer keuangan ini harus mencapai capaian-capaian kinerja ekologi. Nah, di sini tentunya apalagi kita menggunakan prinsip berbasis kinerja, setiap daerah itu akan berlomba-lomba ya untuk berkompetisi untuk mencapai capaian kinerja tadi supaya bisa mendapatkan alokasi dana transfer tadi. Nah, kemudian apa saja kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan kan untuk mencapai pencapaian kinerja tadi, tentunya sesuai kriteria indikator yang dirumuskan. Nah, perumusan kriteria indikator ini sangat ditentukan berdasarkan dari histori atau latar belakang kenapa diimplementasikannya EFT tadi. Misalkan di suatu daerah, contohnya dari hasil studi kami kemarin ya di rapid assessment tentang Tapetake di Kabupaten Siak, Kabupaten Siak Riau ini punya histori ada kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar di tahun 2015. Maka kriteria indikator yang dipakai untuk pencapaian kinerja ekologi ini akan bertujuan untuk bagaimana pencegahan karhutla itu terjadi kembali kan. Kemudian Kabupaten Jayapura, Papua, ada tujuan utamanya itu atau sebagai landasan pembangunan daerahnya adalah pemberdayaan masyarakat adat. Sehingga kriteria indikator yang dipakainya untuk indikator ekologi ini plus dengan diperkuat dengan indikator pemberdayaan masyarakat atau penguatan ekonomi. Jadi indikator yang dipakainya itu indeks desa membangun dengan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Nah, kemudian karena setiap daerah itu akan berkompetisi ya untuk mencapai capaian kinerja ekologi tadi, tentunya ini akan meningkatkan preferensi daerah harusnya ya. Mereka akan lebih mengalokasikan sumber dayanya untuk kegiatan-kegiatan untuk mencapai kinerja ekologi tadi. Contohnya kalau kriteria indikator yang dipakai itu tentang pengelolaan sampah, sehingga mereka akan merumuskan program kegiatan dan mengimplementasikan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kinerja pengelolaan sampah tadi, seperti itu. Jadi IFT ini selain berfungsi untuk meningkatkan preferensi pemerintah daerah ya untuk mengarahkan ke kegiatan-kegiatan yang perlindungan ekologi, juga sebagai reward karena kita prinsipnya menggunakan prinsip kinerja berbasis kinerja, insentif ya. Jadi daerah yang memang berprestasi, yang kinerja ekologinya tinggi yang mendapat bagian, atau daerah yang kinerjanya tinggi, indeks ekologi kinerja ekologinya lebih besar sehingga alokasi dana transfernya pun lebih besar. Nah, itu tadi reward sebagai insentif ya, kemudian sebagai preferensi, meningkatkan preferensi Pemda dan stimulus. Jadi EFT ini jangan dijadikan sumber anggaran utama Mas untuk mencapai kinerja ekologi tadi. Karena setiap
pemerintah daerah berkewajiban untuk mengalokasikan sumber daya atau anggaran untuk lingkungan hidup. Jadi EFT ini harus jadi komplemen. Komplemen ya justru. Dan ya. biasanya dari hasil studi kami kemarin, daerah-daerah yang sudah punya modalitas yang kuat ya, sudah punya penganggaran lingkungan hidup yang bagus, itu capaian kinerja lingkungan hidupnya malah lebih bagus karena udah ada modal awal. Jadi EFT ini harusnya jangan jadi sumber utama, tapi jadi komplemen jadi stimulus lah. Ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya kembali ke Bu Lis nih, Bu. Ya. Kira-kira Bu, apa saja strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk membangun ekologi berkelanjutan? Saya melanjutkan saja sebenarnya dari yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri, bahwa perempuan ini kan tadi selain sebagai penerima manfaat, dia juga bisa sebagai pelaku utama ya, artinya sebagai aktor dari bagaimana perempuan ini berperan dalam program-program pemerintah yang berkaitan dengan ekologi dan perubahan iklim. Nah, sebenarnya kenapa ketika kita bicara perempuan ini, pemerintah itu sangat penting gitu ya, karena kembali lagi pemerintah itu kan sebenarnya memiliki banyak hal. Artinya apa? Kembali ketika kita bicara masalah anggaran, kita bicara masalah hukum, kita bicara masalah kebijakan gitu, itu semua ada di pemerintah gitu. Jadi ketika pemerintah ingin mendorong kaum perempuan dan kaum kelompok rentan ya, untuk lebih aktif, kemudian lebih berperan itu kembali lagi ke bagaimana political will, artinya komitmen pemerintah. Ketika tadi kan sudah disampaikan Mbak Fitri juga ya, bahwa bisa kemudian melalui program kegiatan, kemudian budgeting gitu ya, yang kemudian ditujukan untuk mendorong perempuan untuk bisa lebih aktif gitu. Kira-kira harapannya untuk ke depan apa nih Bu Fitri buat pemerintah? Mungkin gini Mas, praktek EFT ini sangat tergantung dari leadership ya, dari kepala daerah berarti. Betul, leadership pimpinan daerah, pimpinan negara ya. Jadi komitmen dari pimpinan daerah juga untuk bisa diimplementasikan, karena mekanisme ini kan seperti reward and punishment ya. Iya. Mekanisme reward and punishment ini menjadi salah satu instrumen yang diharapkan bisa lebih memotivasi, jadi insentif buat para pihak untuk bisa merubah behave ya, merubah perilaku, mengubah aktivitas medik ke arah yang lebih ramah ekologi lah, seperti itu. Jadi menurut saya diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh ya dari para pimpinan daerah, komitmen yang kuat untuk mau mewujudkan, mau mengimplementasikan konsep EFT ini untuk secara nanti secara sistematis ya, itu akan mengubah perilaku, mengubah aktivitas untuk mengarah ke arah aktivitas yang lebih ramah ekologi. Paling itu saja teman-teman Sobat Fitrah, sekian diskusi kita terkait EFT dan juga perempuan. Semoga bisa menambah kasana teman-teman, dan tentu ini bukan diskusi bukan diskusi terakhir gitu, karena nanti ke depan bisa juga kita akan lanjutkan gitu lebih dalam lagi terkait skema-skema EFT yang mungkin juga sudah dilakukan oleh daerah atau provinsi lain yang tentu bisa menginspirasi bagi daerah-daerah lainnya. Saya Gurnadi Ridwan, salam transparansi.